Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi materi kita di Aljabarin Elementer. Kita masuk di pertemuan kedua. Ini saya akan masuk di pengantar sistem persamaan linear. Nanti yang akan mendasari nanti materi kita di sini ya. Jadi saya antar dulu untuk pengantar di SPL-nya. Sistem persamaan linear dan solusinya merupakan salah satu materi akan kita bicarakan di perkuliahan kali ini. Jadi nanti kita akan akan diperkenalkan beberapa terminologi dasar dan satu metode untuk menyelesaikan sistem ini ya. Nah, di sini kita akan bicara dulu untuk dimensi 2 ya. Dimensi 2, dimensi 3 sampai dimensi n ya. Nah, di sini dimensi 2 berarti dia berupa garis dalam koordinat kartesius, di sini x, y ya. Di sini diwakili oleh variabelnya x dan y, di mana nanti di sini disyaratkan bahwa x dan y tidak bersama 0. Jadi boleh salah satu 0, jangan kedua-duanya 0 ya. Itu maksudnya. Jadi AB tidak semuanya 0, artinya berarti kalau x-nya 0, y-nya tidak 0 ya. Jadi salah satunya jangan dua-duanya bareng 0. Itu maksud dari sini. Kemudian untuk dimensi 3 dia berupa bidang ya dalam koordinat x, y, z. Jadi diwakili oleh persamaan AX BY ditambah CZ sama dengan D. Ini pun sama ya. X, Y, Z tidak semua di sini AB, di sini AB kan, AB, ABC dia tidak semuanya 0. Koefisiennya tidak samanya 0 di sini. Nah, secara umum bentuk ini nanti dia bisa kita bawa menjadi n variabel di sini. Jadi variabelnya kalau tadi kan di dimensi 2 X dan Y, koefisiennya A dan B. Kalau di dimensi 3 tadi variabelnya x, y, z, koefisien x-nya a, b, dan c. Kemudian di sini adalah variabelnya x1, x2 sampai dengan xn, di mana koefisiennya dari x1, a1 terus sampai dengan an. Nah, di sini pun sama kasusnya, a1 sampai dengan an tidak semuanya 0. Nah, jadi secara umum kita akan bicara persamaan linear n variabel di sini ya. N variabel nanti ini yang mendasari terbentuknya sistem. Ini bagian-bagian dari sistemnya nanti ya. Oke. Kemudian pada persamaan tadi di situ, kalau saya misalkan b-nya itu sama dengan 0, ya pada salah satu khusus persamaan 1 itu, berarti nanti di sini kalau dia 0 maka dikatakan persamaan ini dikatakan sebagai persamaan linear homogen di sini ya. Homogen, dia 0 di sini. Dalam variabel x1, x2 sampai dengan xn. Di sini saya berikan beberapa contoh. Jadi teman-teman di sini bedakan mana persamaan linear, mana bukan. Nanti perhatikan di variabelnya berpangkatnya harus berpangkat 1, tidak mengandung akar di sini ya, atau mungkin sebagai sudut dari suatu sudut trigonometri atau logaritma di sini. Nah, di sini contoh dari persamaan linear kalau teman-teman perhatikan, variabelnya dia pangkatnya 1 ya, linear. Yang 1 di sini. Ini 1 pangkatnya 1 semua. Ini persamaan variabel di sini untuk n variabel x1 sampai dengan xn, dia juga sama linear, pangkat per variabelnya 1. Yang di bawah ini saya sajikan dia bukan persamaan linear. Kalau kita perhatikan variabel-variabelnya dia pangkatnya tidak 1. Ya, lihat di sini untuk yang pertama di sini y-nya dia pangkat 3. Nah, di sini x-nya bukan variabel di sini. Ya, di sini dia sebagai argumen dari trigonometri sesuai dengan di sini ya. Jadi dia ada x di sini ya. Dia x-nya di sini sebagai sudut dari y. Kemudian y-nya ya, ini bukan, ada mengandung cos di sini. Di sini dia ada mengandung suku perkalian x dan y. Di sini ada mengandung akar. Ya, itu yang mengakibatkan dia bukan jadi persamaan linear. Nah, kemudian di sini beberapa contoh dari bentuk sistem persamaan linear. Jadi nanti ada himpunan hingga dari persamaan linear, nanti disebut persamaan linear atau sistem linear. Ya, jadi nanti istilah SPL, sistem persamaan linear, disebut juga nanti saya singkat di depan itu nanti kita sebut aja sistem linear. Artinya dia bentuknya sistem persamaan linear. Nah, variabelnya dia disebut juga yang tidak diketahui. Dia tergantung banyak variabel. Di sini ada variabelnya 2, maka dia katakan sistem ini dia mempunyai dua variabel x dan y tidak diketahui. Ya, 2 variabel yang tidak diketahui ya. Kemudian contoh lagi di sini saya punya 3 variabel yang tidak diketahui, x1, x2 dan x3. Linear ya di sini.
Kemudian di sini ada sistem. Sistem itu kumpulan dari persamaan-persamaan yang tadi dikumpulkan dihitung jadi satu. Di sini jadi sistem. Secara umum jadi sebuah sistem linear dari M persamaan. M persamaan itu teman-teman lihat dari baris ini 1, 2 sampai M. Jadi indeks pertama menyatakan barisnya 1, 2 sampai M. Kalau dia banyaknya variabel, kolom. Nih, kolom. Berarti suku kedua X1, X2, tapi kalau kita dari kolom 1, 2 sampai dengan N. Jadi nanti kalau persamaan itu banyaknya persamaan dinyatakan dalam bentuk baris, banyaknya variabel dinyatakan dalam bentuk kolom. Ya, kolom 1, kolom 2 ini variabel. Nah, ini sistemnya. Nah, di sini nanti ada solusi dari ini, ya. Solusi dari ini nanti dia berupa n-tuple, urutan ya, S1, S2, S3 sampai dengan Sn. Ini dia salah satu solusi, nanti disebut sebagai solusi. Jadi sebuah solusi dari ini nanti dinyatakan dalam bentuk S1, S2 sampai Sn. Nah, kapan dia memenuhi sistem ini? Pada saat kalau saya masukkan solusi ini ke sini, dia memenuhi setiap persamaan. Maka dikatakan solusi sistem itu. Ya. Nah, jadi bentuk solusinya bisa kita nyatakan dalam bentuk seperti ini. Dalam bentuk X1 sama dengan S1, atau juga teman-teman bisa nyatakan dalam bentuk n-tuple. Jadi urutan S1, S2 sampai dengan Sn. Ini nanti penulisannya lebih sederhana ya. Jadi nanti sistem itu teman-teman nanti kita akan bicara cara mencari solusinya. Tapi kita di sini mengenal dulu untuk sistem linearnya ya. Jadi itu persamaannya nanti solusinya. Di sini nanti ke depan mungkin sistem itu ada yang punya solusi, ada yang juga yang tidak, ada juga yang solusinya ada satu atau juga lebih daripada satu. Oke. Jadi di sini solusinya bentuknya adalah n-tuple ya, urutan. Nah, di sini sebagai contoh ya, ini langsung dapat di sini. Saya punya di sini sistem linear. Sistem linear ini dia dua variabel x tambah 3y sama dengan 7, 3x tambah y. Di sini saya punya solusi ya. Ini saya anggap sebagai punya solusi 1,2, 1 dan 2. Nah, kalau kita ngecek betulkah 1 dengan 2 adalah solusi untuk sistem ini, masukin aja x-nya 1, berarti kan 1. Y-nya 2, 3 kali 2 6, berarti 1 tambah 6 7. Cek yang ke bawah. 3 ditambah 2, 5. Oh, berarti dia 1,2 adalah solusi dari sistem ini. Dan dia tunggal. Ya. Nah, tetapi di sini teman-teman, ini motivasi yang akan kita bahas ini. Jadi, sistem yang saya tampilkan di sini, dia mempunyai solusi tunggal. Tetapi, tidak selamanya sistem itu mempunyai solusi tunggal. Bisa juga dia tidak punya solusi, atau juga dia punya solusi 1, atau 2, atau juga mungkin banyak sekali solusinya di situ. Ya. Nah, nanti di sini kita tahu solusi tunggal nggak tunggal, nanti kita tahu ciri-cirinya. Nah, istilah di sini nanti secara umum nanti untuk untuk sistem persamaan itu kita lihat ya, nanti bentuknya ada istilah nanti sistem linear disebut konsisten. Jadi nanti secara umum yang tadi punya solusinya tunggal, solusinya banyak, atau juga tidak punya solusi, nanti ada istilah-istilah dalam SPL itu. Jadi nanti kalau saya punya sistem linear disebut konsisten jika dia mempunyai paling sedikit satu solusi, itu konsisten. Kalau nanti sistem linear dikatakan tidak konsisten, inkonsisten, jika dia tidak punya solusi. Jadi kalau secara hierarki grafiknya seperti ini sistem linear, jadi kalau dia punya inkonsisten, maka dikatakan dia tidak punya solusi. Kemudian kalau sistem linear dia konsisten, maka kemungkinan ada dua. Dia punya unique solusi atau dia solusi tunggal, atau juga dia punya infinite number of solution. Di sini berarti dia solusinya banyak. Ya. Jadi nanti di sini solusinya lebih dari satu. Oke. Sebagai ilustrasi grafik di sini untuk yang dimensi dimensi tadi yang udah dimensi 2 di sini ya. Kalau dalam bentuk grafik kita lihat solusinya. Di sini kalau saya gambar di sini garisnya ada warna biru sama warna merah, dia sejajar. Kalau kita perpanjangnya warna merah dan warna biru kita perpanjang, dia tidak pernah berpotongan. Maka dikatakan sistem untuk ini yang dinyatakan dalam bentuk grafik ini berarti nanti sistemnya pada saat kondisinya dia sejajar digambar, maka dikatakan sistem ini dia tidak punya solusi. Kemudian di sini, kalau sistem ini saya gambar dalam bentuk grafik ternyata dia berpotongan, tepat di satu titik di sini, ya berpotongan di satu titik. Maka dikatakan sistem ini dia mempunyai solusi tunggal, unique solution di sini, ya. Kemudian yang ketiga dia kalau dalam dimensi 2 dia berhimpit. Ya, yang merah menghimpit yang biru atau sebaliknya, biru menghimpit yang merah, maka dia titik potongnya sepanjang garis. Ingat kalau garis bisa diperpanjang ke kiri dan ke kanan.
sepanjang-panjangnya. Ingat kalau garis itu kan kumpulan dari titik-titik. Maka karena dia berhimpit, kalau ini kan dia himpitannya cuma satu aja di satu titik ya. Kalau ini berhimpit di setiap titik, berarti nanti solusinya banyak sekali. Jadi infinite many solution. Di sini berarti solusinya banyak sekali. Tak hingga solusi. Ini kalau kita lihat dari bentuk grafik untuk yang dimensi 2. Untuk yang dimensi 3, ini berupa bidang. Kasusnya sama, tapi kemungkinannya lebih banyak. Ini kan ada tiga persamaan bidang. Kalau tadi kan cuma 2 ya. Sejajar, berpotongan, berhimpit. Nah, kalau di sini nanti kemungkinannya banyak. Ya. Oke, di sini kita lihat. Nah, di sini bidang pertama, kedua, ketiga dia sejajar. Sejajar ya. Kalau misalkan teman-teman ada di dalam ruangan, secara umum kan ruangan berupa balok atau kubus ya. Jadi posisi atap tidak mungkin berpotongan dengan lantai. Ya, mungkin kan dia sejajar, lantai dengan atap itu kan sejajar, bidangnya sejajar. Nah, tidak berpotongan dia. Nah, ini pun dia tidak berpotongan, bidang atas tengah tidak berpotongan, sehingga sistem ini dia tidak punya solusi. Ya, tidak punya solusi di sini. Dia sejajar. Kemudian di sini, jadi kalau kita lihat, teman-teman bayangkanlah ya, ada dinding itu dinding yang dinding atas sama samping, dinding samping itu memotong. Ini kalau teman-teman berada di kubus itu kan atas sama bawah itu ditopang oleh dinding samping. Dinding samping memotong bidang atas, dinding samping memotong bidang bawah. Ini kan logikanya, ini yang di lantai, ini atapnya. Plafon. Nah, ini kan memotong. Nah, dia memotong di dua garis ini, tapi dia solusinya di sini dia tidak punya solusi dikatakan. Jadi dikatakan punya solusi kalau dia berpotongan ketiga-tiganya di sini. Nah, ini dia dikatakan tidak punya solusi. Dia ada 2 bidang sejajar, tapi yang satunya memotong kedua bidang itu, maka dikatakan dia, ini lihat ada 2 bidang sejajar, bidang atas sama bidang bawah, dipotong bidang ketiga di sini, maka dikatakan dia tidak punya solusi. Kalau secara grafik, secara ilustrasinya seperti ini. Berikutnya untuk yang ketiga, di sini lihat ya, bidang 1 berpotongan dengan bidang 2, jadi satu bidang memotong 2 bidang. Nah, di sini juga dikatakan dia tidak punya solusi. Ini juga sama, dia tidak punya solusi. Dia tidak ada punya irisan ketiga-tiganya. Kemudian bentuk berikutnya, yang satu bidang berhimpit. Ini bidang ini berhimpit lah. Ini yang atas misalnya yang bawah ini berhimpit, ini ada 2 bidang. Kemudian 2 bidang yang berhimpit itu dia sejajar dengan bidang yang ketiga. Maka dikatakan dia juga tidak punya solusi. Ya, ini sejajar dia. Jadi duanya berhimpit, yang duanya berhimpit, tetapi yang satunya sejajar. Jadi berhimpit, 2 bidangnya berhimpit, tetapi yang satunya sejajar dengan 2 bidang yang tadi. Maka dikatakan dia tidak punya solusi. Bentuk yang berikutnya di sini, nah ini ketiga bidang berpotongan tepat di satu titik di sini. Maka dikatakan dia punya unique solution. Dia punya solusi tunggal. Dia berupa titik di sini. Jadi bidangnya berpotongan di sini nah titik potong untuk ketiganya di sini. Berarti dia punya solusi tunggal. Ya. Berikutnya di sini, ini ketiga bidang pas berpotongan seperti teman-teman punya lipat-lipatan buku ya. Kertas itu kan kalau dibuka teman-teman ini ada lemnya di sini. Nah, ini kan berupa potongnya berupa garis. Maka dikatakan titik potongnya berupa garis itu banyak sekali titiknya. Maka dikatakan sistem ini dia mempunyai solusi banyak sekali. Ya, infinite solution. Di sini infinite many solution, di sini berarti solusinya banyak. Berikutnya di sini, nah ketiga bidangnya berhimpit. Berhimpit ya. Seperti kalau teman-teman buku ditutup ya, kan semua kertasnya numpuk semua. Jadi satu di sini sejajar. Tapi dia berpotongan kan di situ. Nah, di sini berarti dia titik potongnya banyak sekali sepanjang bidang di sini. Teman-teman kalau pernah belajar Photoshop, kalau kita lihat bidang wajah itu, kalau teman-teman didekatkan wajahnya, semakin dekat, itu kan nanti berupa titik. Nah, bidang pun sama, kan berupa titiknya banyak sekali. Maka di sini titik potongnya banyak, maka dikatakan dia solusinya banyak sekali. Ya, terakhir di sini 2 bidangnya sejajar dipotong, mirip seperti buku ya. Teman-teman melipat buku yang lainnya berada di bawah, ini titik potongnya berupa garis, ini juga sama, dia punya solusi banyak. Ya, banyak solusi. Jadi kasus untuk yang tidak punya solusi di baris atas, yang punya infinite solution di sini, kecuali yang tunggal di sini, dia yang baris bawah. Contoh di sini, teman-teman ya, ini kita masih mengulas pelajaran di SMP dan SMA, kita masih melihat kondisi untuk mencari solusi di sini ya. Nah, lihat di sini saya punya bentuknya. Kalau kita mencari waktu di SMA atau SMP kan kita gunakan eliminasi dan substitusi. Jadi kalau misalkan saya akan menghilangkan variabel X yang di bawah, berarti atas kalikan 2 kan di sini. Atas kalikan 2 kan? Dikurangkan berarti nanti.
Jadi dikalikan min 2 ditambahkan ke bawah. Berarti min 2x tambah 2y sama dengan min 2. Berarti min 2 tambah 6 berarti 4 ya. Berarti kan 3 di sini. 3y sama dengan 4 ya. 3y sama dengan 4. Kan di atas kalikan min 2 berarti min 2x ditambah 2y sama dengan min 2 ditambahkan ke bawah. Maka y-nya sama dengan 4/3. Nah, kemudian yang 4/3 saya substitusi ke salah satu persamaan. Sehingga saya punya dapat 7/3. Sehingga solusinya adalah 7/3, 4/3. Ini solusi dari sini adalah tunggal perpotongan ya. Ya, jadi untuk ini tunggal. Berikutnya contoh berikutnya. Ini kalau kita perhatikan dia sejajar ya. Jadi kalau teman-teman menghilangkan x atau y yang di atas kalikan dengan min 3 kan berarti ini min 3 12 kan ditambahkan ke bawah sehingga saya nanti punya persamaan 0 sama dengan min 6. Nah, dikatakan punya solusi. Ini teman-teman logikanya 0 dengan min 6 sama atau beda? Beda kan? Di sini ternyata sama. Dari sesudah kita lakukan eliminasi dengan cara dikalikan min 3 yang di atas ke bawah, ternyata di sini menyatakan bahwa 0 sama dengan min 3. Nah, logikanya 0 itu sama dengan min 3 lah. 0 itu sama dengan min 6 lah. Kan beda, maka tidak mungkin terjadi, sehingga dia akan kontradiksi dengan yang kita tahu. Ini tidak mungkin terjadi, 0 tidak sama dengan min 6. Di sini dikatakan 0 sama dengan min 6. Dengan kata lain, dia tidak punya solusi di sini. Ya, jadi saya punya dikatakan 0 sama, tetapi ini kan tidak mungkin terjadi. Sehingga saya katakan dia tidak punya, ini inkonsisten ya, berarti dia tidak punya solusi. Inkonsisten, dia tidak konsisten dengan yang kita tahu bahwa 0 itu berbeda dengan bilangan yang lain. Bilangan itu sama dengan dirinya sendiri ya. Bilangan itu sama dengan dirinya sendiri. 1 sama dengan 1. Tidak ada 1 sama dengan 2 di sini ya. Untuk bilangan di sini. Oke, kita lanjutkan. Ini contoh untuk sistem linear 2 variabel yang tidak punya solusi. Sekarang yang punya solusi banyak, kita lihat di sini. Sama tadi kalau saya menghilangkan x, contoh di sini saya gunakan masih 2 variabel. Saya akan hilangkan persamaan 1 atau kedua atau 2 ke 1. Di sini adalah persamaan 1 menghilangkan persamaan 2. Kalau saya hilangkan x, maka kalikan dengan min 3 ya. Min 3. Oke, saya coba hilangkan x-nya. Berarti atas kalikan min 3 berarti min 6 kan? Atas kalikan min 3 berarti 9. Di sini ya. Berarti saya punya kalikan min 3 berarti 12 di sini. 12 di sini ya. Berarti nanti bentuknya adalah 0 sama dengan 0 di sini. Ini benar ya. Apakah 0 sama dengan 0? Benar ini. Nah, bentuk ini kan tadi tujuan saya kan menghilangkan x. Berarti 0 di sini bisa saya ganti menjadi 0 kali y. Ya, 0 kali y sama dengan 0. Nah, di sini y itu kan bilangan real. Coba, kamu cari bilangan berapapun y-nya, kalau dikalikan 0 pasti 0 kan? Y-nya 1. Y-nya 2. 0 kali 2. Y-nya 3. 0 kali 3. Semua bilangan y kalau saya masukkan pasti memenuhi di sini. Apa artinya? Berarti sistem ini dia mempunyai solusi banyak. Setiap nilai y memenuhi persamaan ini. Setiap nilai y memenuhi persamaan 0 kali y sama dengan 0. Coba kali teman-teman cari bilangan dikalikan dengan 0 tetapi dia tidak 0 di situ. 0 kan? Sehingga untuk setiap y dia berlaku. Yang kita bicarakan y-nya adalah berupa bilangan real. Sehingga di sini dipenuhi untuk semua bilangan real, sehingga dikatakan bahwa sistem ini nanti dikatakan punya solusi banyak. Dan biasanya nanti untuk kasus seperti ini dinyatakan dalam bentuk persamaan parameter. Nah, saya ambil y-nya sama dengan t di sini, sehingga nanti x-nya dari sini teman-teman asalnya ya. Jadi kalau y-nya sama dengan t masuk ke sini, y-nya kan t berarti 3t di sini ya. Jadi kalau y-nya t berarti 2x min 3t sama dengan 4, berarti 2x sama dengan 4 ditambah 3t di sini ya. Nanti dibagi 2 sehingga dapatlah ini. Jadi, kenapa dapat ini dari mana? Jadi y-nya masuk ke sini. Kemudian x-nya dinyatakan. Jadi logikanya seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengganti dinyatakan dalam bentuk untuk apa? Untuk kenapa kok x-nya jadi itu gitu ya. Ini kenapa aku dapat gini? Ya dari sini. Ini kan bentuk ini bisa teman-teman ganti. Pada saat y-nya saya ganti dengan tadi t kan. Maka saya punya 2x, ini kan jadi 2x di sini. 2x kan di situ. 2x sama dengan 4 min. Nah, di sini dari sini asal teman-teman. 4 min 3t. Jadi positif ya. Di sini jadi 4 jadi positif. 4 ditambah 3y kan. 3y. Di mana y-nya tadi berapa? Y-nya kan t. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian saya bagi 2. Semua ruas, ini saya bagi 2. Ini saya bagi 2. Kalau teman-teman bagi 2, maka saya punya kan 4 dibagi 2 sama dengan 2.
Itu maksud di situ. Jadi kalau dibagi 2 langsung kembali ke yang tadi. Ini. Kalau teman-teman dibagi 2 kan 4 dibagi 2 dapat 2. Kemudian 3 dibagi 2 3/2. Ya. 2 dibagi 2 dapat 1. Nah, X-nya dari situ asalnya teman-teman ya. Jadi dia dikatakan dalam bentuk parameter sehingga kalau T-nya saya berikan, jadi T-nya berupa bilangan, terserah teman-teman, T-nya jalankan aja. Ya, bilangan kan banyak, ambil, maka dikatakan banyak nilainya. Kalau T-nya diberikan, maka X-nya dapat di sini. Sehingga nanti di sini solusinya di sini contoh ya, kalau saya ambil T-nya 0, kan T-nya banyak tidak hanya 0 ya. Kalau T-nya 0 maka X-nya 2 sehingga saya punya 2,0. Pada saat saya punya T-nya 2, berarti kan 3 kali 2 bagi 2, berarti 2 ya. Berarti 4. Sorry. 3 ya. 3 kali 2/2, berarti 3. 2 tambah 3, 5. Berarti solusi yang lain adalah 5, ini contoh solusi yang lain ya, teman-teman. Pada saat T-nya 0, dapatlah 2,0. Pada saat T-nya 2, dapatlah 5,2. Dari sini masukkan. T-nya berjalan. Ya. Nah, ini sampel cuma 2, masih banyak yang lain, maka saya katakan sistem ini mempunyai solusi banyak, tak hingga solusi. Nah, di sini teman-teman, secara sekilas yang kita lakukan terhadap sistem tadi, pada saat kita mencari proses solusi dari sistem linear tadi, kita melakukan operasi terhadap variabelnya ya. Kan seolah kita melakukan operasi terhadap variabelnya. Namun sebenarnya yang dilakukan adalah melakukan operasi terhadap koefisien variabelnya. Jadi kan kita saya akan hilangkan X, maka dikali berapa. Tetapi kan kita hilangkan sebenarnya koefisien yang menyamakan koefisiennya, bilangannya berapa. Tadi kalau 2 yang di bawah 6, maka 2 kali berapa? 96. Berarti yang kita ngakalikan bukan variabelnya, tapi koefisiennya. Ya. Nah, maka nanti dapat disimpulkan bahwa sebenarnya tidak terpengaruh apapun terhadap variabel-variabelnya, melainkan hanya pengoperasian terhadap koefisien-koefisien persamaan. Nah, di sini teman-teman ya. Nah, maka untuk lebih sederhana, ini motivasi muncul matrik, disingkatkan dulu variabelnya, kita terus koefisiennya, sehingga yang ini kalau saya punya bentuk seperti ini, maka untuk menyelesaikan sistem ini, maka cukup kita menuliskan seperti ini, 1, 3, 3, 1, 7, 5. Nah, ini dia namanya sebagai matriknya. Ya. Ini contoh, jadi dari persamaan menjadi matrik, dari sistem persamaan menjadi matriks. Oke. Nah, sekarang matrik ini nanti disebut sebagai augmented matrix dari sistem persamaan ini. Jadi biasanya nanti untuk pelatihan soal, saya berikan persamaannya, Anda tentukan matriksnya, atau sebaliknya ya. Di sini dari bentuk matriks, Anda tentukan persamaannya. Dia biasanya berlaku bolak-balik. Kalau kita melakukan mencari solusi dari suatu sistem, itu biasanya dari persamaan, kita buat matrik, kita selesaikan, sehingga nanti ujung-ujungnya muncul persamaan lagi. Jadi teman-teman harus bisa menulis dari matrik menjadi persamaan, atau sebaliknya dari persamaan menjadi matriks. Nah, di sini nanti ada beberapa kondisi yang kita perhatikan pada persamaan itu. Ya, di sini kalau kita perhatikan nanti pada saat kita augment matrik dan operasi baris elementer, nanti ada beberapa yang istilahnya itu analog. Secara bahasa sama, cuman dalam tampilan mungkin kelihatan beda, tetapi ekspresinya sama dia sebenarnya dilakukan itu. Ya, kita lihat di sini ya. Untuk mendapatkan solusi dari sistem linear dilakukan operasi berikut. Jadi waktu kita tadi mencari nilai x-nya berapa, y-nya berapa kan, kita melakukan dia mengalihkan dengan suatu bilangan, kemudian kita jumlahkan. Jadi kita mengalihkan persamaan dengan bilangan konstanta 0, kemudian kita lakukan penjumlahan atau pengurangan, ya. Kemudian dia mempertukarkan persamaan, artinya ditukar persamaannya, ditukar posisinya, asal dari persamaan 2 jadi persamaan 3, dan sebaliknya 3 menjadi 2. Kemudian di sini dia menjumlahkan persamaan dengan persamaan lainnya. Tadi kan habis dikalikan dijumlahkan, maka dapat persamaan yang lainnya. Ya. Oke. Nah, di sini kalau kita perhatikan, baris tadi kan dari bentuk persamaan saya punya matrik. Ini kalau kita perhatikan di sini, operasi ini bisa kita jalankan juga ke matriks. Ya, mengalihkan persamaan dengan bilangan konstanta 0, mempertukarkan persamaan, menjumlahkan suatu persamaan dengan persamaan lainnya setelah dikalikan bilangan konstanta 0. Maka bentuk ini nanti kalau kita kalikan matrik kan mengalihkan baris dengan bilangan konstanta 0, kita samakan kan baris. Ini menjumlahkan, mempertukarkan persamaan, berarti di sini yang kedua mempertukarkan baris. Kemudian yang ketiga sama, berarti menjumlahkan baris, setelah satu baris dikalikan dengan satu bilangan dijumlahkan. Jadi bahasanya analog, di sini kan persamaan, di sini jadi
baris. Jadi ada 3 bentuk di sini. Mengalihkan baris dengan suatu bilangan tak nol, menukar posisi baris, kemudian menjumlahkan antara baris dengan baris lainnya setelah dikalikan dengan suatu bilangan tak nol. Nah, sebagai istilah untuk operasi 1, 2, 3 namanya adalah operasi baris elementer. Ya, operasi baris elementer. Nanti lebih lanjut nanti ada operasi kolom elementer. Tapi yang kita bahas ini adalah operasi baris elementer. Nah, di sini contoh penggunaan operasi barisnya elementer di sini. Operasi baris elementer, kita lihat di sini kita mencari perbandingan untuk mencari suatu solusi dari suatu sistem persamaan. Ini contoh yang saya berikan untuk sistem persamaan 3 variabel X, Y, Z ya. Jadi sebelah di sini nanti untuk kasus ini saya bandingkan. Jadi nanti penggunaan OBE ini sebelah kiri nanti saya gunakan eliminasi, sebelah kanan nanti saya gunakan operasi baris elementer. Tetapi secara redaksinya saya mengikuti dari operasi pada sistem persamaan tersebut. Nah, di sini saya punya matriknya. Ini saya punya persamaannya, kemudian saya punya matriknya. Jadi teman-teman kalau punya persamaan, teman-teman harus bisa membuat matriknya. Matriknya seperti ini. Jadi ambil koefisiennya 1, 2, 3, 1, 4, 6, 2, min 3, min 5. Ini adalah konstannya sebelah sini. Nah, di sini teman-teman kan sama ya. Saya logikanya kalau dalam sistem persamaan, saya harus menghilangkan X di sini. Jadi kalau sebagai senternya persamaan 1, berarti yang 2 dengan 3 harus saya hilangkan kan? Berarti logikanya saya harus menghilangkan variabel X. Tetapi kan tadi kita harus menghilangkan 2, berarti supaya jadi 2 atas kalikan dengan minus 2. Dijumlahkan kan jadi 0 di sini. Kalau saya kalikan dengan minus 2 berarti kan min 2 tambah 4 berarti 2Y. Kalau kalikan dengan min 2 berarti min 4, min 3 berarti min 7. Ini kalau kan dengan min 2 berarti min 18 tambah 1 berarti min 7, min 17. Dikalikan dengan itu supaya saya punya yang di sini hilang. Ya, saya punya tadi yang saya sebutkan barusan ya. Nah, ini pun hal yang sama saya lakukan di sini. Kalau tadi kan berarti persamaan ke-1 dengan persamaan kedua. Berarti sama juga kan? Nah, di bawah 1 harus 0. Berarti baris pertama saya kalikan dengan min 2 dijumlahkan dengan baris kedua. Nah, ekspresinya seperti ini. Lihat ya ilustrasinya. Saya kalikan dengan min 2 berarti min 2, min 2, min 4, min 18. Nih ilustrasinya. Min 2, min 2, min 4, min 18. Ini saya tampilkan rekam jejaknya biar teman-teman tahu ilustrasinya. Berarti kan ini 0, 2, min 7, min 17. Kita kembali lagi ke matrik. Di sini berarti akan saya hilangkan persamaan yang ketiga X-nya. Berarti persamaan 1, saya kalikan dengan min 3, berarti min 3, 0 kan? Ini berarti min 3, min 3 dengan 6 berarti 3Y, min 3 berarti min 6, min 5 berarti min 11, min 3 berarti min 27 di sini. Oke? Berarti min 27 dapat. Nah, ini. Hal yang sama saya lakukan. Baris pertama saya kalikan dengan min 3. Ditambahkan dengan baris ketiga kan? Baris pertama saya kalikan dengan min 3 dijumlahkan dengan baris ketiga. Sehingga rekam jejaknya seperti ini. Kalikan min 3, min 3, min 3, min 6, min 27 saya jumlahkan berarti baris ketiga berubah 0, 3, min 11, min 27. Baris ketiga. Kemudian kita ikuti lagi yang di matriks. Berarti sekarang pindah ke variabel Y. Variabel Y berarti saya, tadi senternya kan persamaan pertama ya. Tadi senternya adalah persamaan pertama. Nah, di sini saya punya persamaan kedua sekarang. Nah, di sini supaya mudah, di sini ada pertukaran. Jadi boleh aja persamaan ketiga pindah posisi ke persamaan kedua. Persamaan kedua pindah posisi ke persamaan ketiga, baru nanti persamaan yang sudah kita tukar kita kurangkan. Nih, tapi di sini saya lakukan persamaan ketiga, saya kalikan dengan min 1, berarti min 3 ya. Min 3 tambahkan dengan 2, maka persamaan keduanya berubah jadi min 1. Ini kan berarti min 1 ya. Min 1 kali 11 berarti positif 11 ditambah 7 berarti 4Z. Ini berarti positif 27 ditambah dengan 17 berarti berapa? 10 ya. 10 ya. Oke, 10. Kita lihat di sini. Nah, jadi min 1 persamaan ketiga. Jadi persamaan ketiga saya kalikan dengan min 1. Kemudian saya jumlahkan dengan persamaan kedua. Ya. Kenapa? Tujuan saya nanti akan menghilangkan variabel Y di kolom kedua ya. Nah, kalau di matriks kan nanti di persamaan berarti di sini ya. Pada saat Y berarti saya akan coba supaya di sini jadi senter persamaan kedua. Maka ngakalinya adalah persamaan ketiga saya kalikan dengan min 1, berarti min 3 kan. Min 3 ditambah 2, min 1 11. Jadi tadi dapat berapa? 4 ya. Ini dapat 10. Min 27 ya, 10 di sini. Nah, hal yang sama berarti di sini juga sama. Berarti baris ketiga saya kalikan dengan min 1 tambahkan baris kedua. Nah, jadi kan 0, min 3, 11, 27.
Nih lihat di logikanya. Jumlahkan kan 0, baris kedua berubah ya. Baris kedua berubah 0, min 1, 4, 10 positif. Baris keduanya sama di sini. Ya. Kemudian langkah berikutnya, sekarang persamaan kedua sebagai senternya menghilangkan untuk yang di bawah ya. Ini boleh juga teman-teman kalikan dulu dengan min 1, boleh juga. Tapi di sini langsung ya, tambahkan 3 kali persamaan kedua ke bawah. Jadi kan kalikan dengan 3 kan min 3 ke bawah 0 kan. Ini berarti min 3 berarti 12 jadi 1 di sini ya. Ini kalikan 3 berarti 30 berarti jadi 3 di sini. Berubah jadi angka 3. Ya, berubah jadi angka 3. Nah, jadinya 3 ya. Dengan hal yang sama berarti saya akan menghilangkan baris ketiga dengan baris kedua kan. Berarti baris kedua saya kalikan dengan min 3 positif. Ya, berarti 0 min 3 12 30. Nah, di sini kita punya lihat di sini. Nah, ilustrasi rekam jejaknya berarti saya punya baris ketiga berubah 0 0 1 3 ya. Oke, langkah berikutnya sekarang baris kedua menghilangkan komponen Y di baris pertama, berarti saya kalikan dengan min 1, positif 1, berarti dijumlahkan ya. Berarti X tetap, berarti X. Ini berarti kan dengan 1, berarti 6Z di sini ya. Berarti ditambah di sini jadi 19. Oke. Seperti itu. Di sini saya kalikan dulu dengan 1 positif ya. 1 positif dulu. Saya kalikan dulu baris kedua, saya kalikan dengan positif dulu. Ini baris kedua saya kalikan dengan positif dulu ya. Berarti jadi 1 min 4 min 10. Nah, sekarang baru menghilangkan tadi dikalikan dengan min 1, 0 kan? Kalikan min 1 di 4 jadi 6, kalikan min 1 berarti kita punya 10 berarti 19. Ini. Ya. Hal yang sama berarti saya punya baris kedua, saya kalikan dengan min 1 untuk menghilangkan satu yang di atasnya 1 ini. Berarti kalikan 1 berarti 0 di sini. Min 1, 4, 10. Ya. Seperti itu. Berarti baris pertama berubah 1, 0, 6, 19. Oke. Sekarang untuk yang Z. Berarti untuk persamaan ketiga jadi center, berarti menghilangkan Z di persamaan kedua, menghilangkan Z di persamaan ketiga. Berarti saya kalikan pertama di sini, saya kalikan min 6. Yang pertama dulu ya. Min 6 kali persamaan ketiga dengan persamaan 1 dijumlahkan. Berarti ini dikalikan jadi min 6, berarti 0 di sini min 6 berarti 18 berarti jadi 1. Jadi berubah jadi angka 1 di sini. Ini hal yang sama berarti saya hilangkan baris pertamanya untuk yang kolom ketiga 6 jadi 0 berarti 1 kali berapa supaya jadi min 6 berarti kalikan min 6 berarti ini 0 0 min 6 berarti 18 negatif seperti ini. Ya. Nah, baris pertama berubah jadi 0 0 0 1. Sekarang terakhir untuk Z yang di persamaan kedua, berarti saya kalikan dengan 4 ya. 4 berarti 0, kalikan 4 berarti 12 jadi 2 di sini. Oke. Ini berarti sini jadi 2. Nih. Jadi 2, ini pun sama berarti persamaan ketiga kalikan dengan 4. Berarti sini dapat 0. Ini berarti 0 0 4 berarti 12. Seperti ini teman-teman. Sehingga saya punya baris kedua berubah jadi 0 0 0 2. Nah, sehingga solusinya jelas kan, X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 2, Z-nya sama dengan 3. Sehingga solusi dari sistem persamaan itu dengan menggunakan eliminasi, sebenarnya sebelah kanan adalah OBE, sehingga saya punya solusinya adalah X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3. Ini mungkin teman-teman pengantar dari saya ya. Jadi mungkin untuk berikutnya akan saya bahas untuk asalannya, ini hanya dasar basicnya. Jadi tolong teman-teman perhatikan dari persamaan menjadi matriks, kemudian dari matriks menjadi persamaan untuk menyembuhkan solusi. Itu dulu mungkin dari saya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar di situ. Saya insya Allah akan merespon. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.